Bentar Dadi, coba kamu lihat punya kamu deh. Ini punya aku kok, cuma nasi goreng coklat polosan begini. Sosisnya mana? Daging ayamnya mana? Telurnya mana? Loh kok punya aku juga sama persis, cuma nasi doang sama bumbu kecap, nggak ada toppingnya sama sekali nih. Don, satu pun nggak ada. Astagfirullah, punya aku juga polosan ini Pak RT. Mana porsi spesialnya? Ini mah nasi goreng tanggal tua, cuma nasi disiram kecap. Satu porsi nasi goreng spesial siap meluncur. Coba hirup aromanya. Mana ada warung lain yang wanginya bumbu sedap kayak gini. Makanya warungku nggak pernah sepi. Bang Roni, aku pesan nasi goreng spesial satu ya. Tapi kali ini tolong dong, ayam sama sosisnya dibanyakin. Telurnya juga kalau bisa dikocok 2 butir. Lapar banget nih, dari tadi belum makan siang. Tenang Don, beres itu mah. Di sini mah terkenal porsinya pas dan rasanya mantap. Kamu duduk aja dulu, tunggu 5 menit ya. Halah, minta banyak-banyak, enak aja. Sekarang harga ayam di pasar lagi melambung, telur juga naik. Kalau aku turuti kemauan kamu ya bisa tekor usahaku. Yang penting kan nasinya kelihatan penuh dan warnanya coklat pekat dari kecap. Kamu juga nggak bakal sadar toppingnya cuma secuil, modal dikit, untung maksimal. Bang, daging ayamnya jangan lupa dicampur. Pas lagi diaduk ya, jangan cuma ditaruh di atas. Siap Don, ini udah di dalam kuali semua, meresap sampai ke dalam-dalamnya. Nah, begini dong, satu batang sosis yang biasanya cuma jadi 5 potong, sekarang bisa aku potong jadi 15 bagian. Makin tipis potongannya, makin banyak porsi yang bisa dibuat dari satu bungkus. Satu butir telur ini harus cukup buat 2-3 porsi nasi goreng spesial. Caranya tinggal kocok pakai sedikit air sama garam, biar kelihatan banyak pas digoreng. Rahasia pedagang sukses ya, harus pinter-pinter memutar otak kayak gini. Kalau potongan toppingnya dikurangi setengahnya, modal harian bisa hemat sampai 50.000. Nah, mulai nanti malam harga per porsinya aku naikkan lagi 2.000 rupiah per kotak. Pelanggan pasti mikirnya karena bahan baku mahal, padahal mah karena keuntungan murni masuk ke dompetku. Asik, minggu depan udah bisa beli barang baru ini. Dandi, coba kamu lihat deh nasi goreng ini. Kamu merasa ada yang aneh nggak sih sama jualan Bang Roni belakangan ini? Aneh gimana maksud kamu Don? Soal rasa atau porsinya? Kalau rasa mah masih lumayan gurih sih menurutku. Bukan masalah rasanya, coba kamu perhatikan toppingnya deh. Ini aku pesan yang porsi spesial loh, harganya udah naik 2.000 dari minggu lalu. Tapi lihat ini sosisnya tipis banget, sampai hampir tembus pandang kayak kertas. Daging ayamnya juga serpihan kecil begini. Nyari telurnya aja harus diudak-udak dulu kayak nyari harta karun. Iya juga ya, punyaku juga sama nih. Kemarin-kemarin perasaan potongan sosisnya masih agak tebal. Sekarang telurnya kayak cuma serpihan kecil banget yang dicampur pas di wajan. Lah, terus bedanya porsi biasa sama porsi spesial apa dong kalau toppingnya cuma seuprit gini? Nah itu dia, harga dinaikkan terus tapi isinya malah makin dipangkas. Kemarin pas aku minta banyakin ayamnya, Bang Roni bilangnya iya, tapi pas dibuka di rumahnya ya sama aja bohong. Pelit banget sekarang dia. Rugi dong kita bayar mahal-mahal kalau begini caranya. Kalau terus-terusan begini mah mending besok-besok kita beli di warung sebelah aja Don. Biar harganya standar tapi toppingnya nggak bikin elus dada kayak gini.
Duh, lihat itu Bu Titi. Jahat banget kan selir kerajaan itu. Tega-teganya dia ngurangin jatah makanan rakyat demi numpuk harta sendiri. Emang ya, sifat serakah itu bikin orang lupa diri. Iya banget Bu Sumi, tapi ngomong-ngomong soal orang serakah yang suka ngurangin porsi, kok aku jadi teringat seseorang ya. Rahasia pewaris kerajaan ini mirip-mirip sama rahasia warung nasi gorengnya Roni. Loh, emangnya Roni kenapa Bu Titi? Bukannya warungnya rame terus tiap malam? Halah, rame sih rame Bu Sumi, tapi kelakuannya makin hari makin pelit. Semalam anakku beli nasi goreng spesial di sana. Pas dibuka di rumah, aku kaget banget. Sosisnya cuma ada 2 lembar tipis kayak selotip. Ayamnya cuma serpihan kayak remahan biskuit. Alah, demi apa Bu Titi? Padahal bulan lalu aku beli di situ porsinya masih lumayan loh. Masa makin kesini makin irit begitu? Bukan cuma irit Bu Sumi, harganya juga dinaikkan terus. Kemarin pas aku protes, bilang kok telurnya sedikit banget, si Roni malah bilang harga bahan pokok lagi naik di pasar. Hah? Terus gimana lagi Bu? Terus dia bilang kalau mau dapat telur utuh atau ayam lebih harus tambah 5.000 lagi. Padahal kan judulnya udah porsi spesial. Akal-akalan dia aja itu biar makin untung banyak. Kasian pembelinya kalau dibohongin terus begitu. Pembeli datangan karena percaya. Nanti kalau warga pada kapok dan gak ada yang mau beli lagi, baru tahu rasa dia. Oh, jadi ibu-ibu ini bukannya fokus nonton serial kerajaan di Kokomeong malah ngomongin warungku, pakai nuduh aku akal-akalan segala lagi. Awas ya, lihat aja nanti malam siapapun yang beli dari komplek ini, khususnya Bu Titi sama Bu Sumi, tak kasih topping lebih sedikit lagi biar tahu rasa kalian. Jadi begini ya bapak-bapak, ibu-ibu, untuk persiapannya panggung kecil, sound system, sama penceramah sudah siap semua. Nah, sekarang tinggal satu hal penting yang belum kita tuntaskan, yaitu masalah konsumsi. Iya Pak RT, jangan sampai warga yang datang nanti kelaparan. Kira-kira kita mau pesan makanan apa untuk nanti malam? Yang praktis aja, nggak usah repot-repot. Nah, makanya itu kemarin ada masukan dari panitia, gimana kalau kita pesan nasi goreng kotak saja, lebih praktis dan ringkas. Rencananya kita butuh sekedar 50 kotak untuk porsi spesial. Kira-kira ada usul pesan di mana? Pak RT, biar Roni saja yang urus masalah konsumsinya. Kebetulan kan warung nasi goreng Roni cuma sejengkal dari balai warga ini. Serahkan saja semuanya sama Roni, Pak. Wah, kebetulan banget ini ada penjualnya langsung di rapat. Gimana Roni, kamu sanggup bikin 50 kotak porsi spesial sebelum jam 7 malam nanti? Sanggup banget Pak RT, jangankan 50 kotak, 100.000 kotak pun Roni sanggup. Nanti Roni racikan nasi goreng yang paling mantap, rasanya gurih, aromanya menggoda. Toppingnya lengkap, ada ayam, sosis, sama telur. Pokoknya warga dijamin pada puas dan ketagihan. Oke, sepakat ya semuanya. Untuk konsumsi acara nanti malam, kita pakai jasa warung nasi goreng spesial milik Roni sebanyak 50 kotak. Tolong persiapkan dengan baik ya, Roni. Jangan sampai ada warga yang kecewa. Bang Roni, tumben siang-siang begini sudah belanja ke pasar. Biasanya kan belanjanya sore-sore, pas mau buka warung. Mau cari apa nih hari ini, Bang? Ini loh Mas Joko, alhamdulillah warungku dapat rezeki nomplok. Malam ini aku dapat pesanan borongan 50 kotak nasi goreng porsi spesial buat acara warga di balai RT. Wah, mantap betul itu Bang Roni, 50 kotak porsi spesial. Berarti butuh bahan lumayan banyak ini. Iya, enggak juga sih Mas. Biasanya kalau porsi spesial kan butuh telur minimal 2 piring, ayam filet 2 kilo, sama sosis 3 bungkus besar kan. Biar tak siapkan sekarang belanjaannya. Tunggu dulu Mas Joko, jangan main ambil sebanyak itu dulu. Santai aja sih, siapa juga yang mau beli bahan sebanyak itu.
Loh, gimana sih bang? Katanya tadi pesanannya 50 kotak porsi spesial. Masa belanjanya cuma sedikit? Mana cukup buat 50 porsi? Duh, Mas Joko ini gimana sih? Zaman sekarang itu kalau bisnis sukses kita harus pintar-pintar menghemat modal. Ya terus, dengarkan aku ya. Buat 50 porsi itu aku cukup beli ayam setengah kilo aja dan telur 10 butir sama sosis 1 bungkus kecil. Loh, sedikit amat. Nanti sosisnya tak iris tipis-tipis kayak lembaran kertas, ayamnya tak rajang halus-halus, telurnya tak kocok pakai air biar kelihatan banyak, beres kan? Ya ampun Bang Roni, apa nggak kasihan sama warga yang beli? Judulnya porsi spesial, harganya porsi spesial, tapi isinya irit banget gitu. Kalau warganya pada protes gimana? Halah, pelanggan mah nggak bakal sadar Mas Joko. Udah deh, cepet bungkusin belanjaanku yang tadi, tak tunggu ya. Aduh, lumayan pegel juga ya mendorong 50 kotak sekaligus begini. Tapi nggak apa-apa, capek-capek dikit. Yang penting hasilnya bikin kantong tebal. Bang Roni rajin banget malam ini dorong gerobak sendiri. Itu tumpukan kotak pesanan buat acara warga di balai RT nanti ya bang? Iya dong Dadi, ini 50 kotak nasi goreng spesial racikan khusus dari Bang Roni buat warga komplek kita. Dijamin mantap dan bikin ketagihan loh. Wah mantap deh kalau gitu, nanti aku ambil pas acaranya mulai ya. Bang jangan lupa toppingnya yang tebel loh, kan porsi spesial. Hahaha, beres Dadi. Pokoknya siap-siap aja, kamu bakal terkejut sama isinya nanti malam. Ya udah, aku jalan dulu ya, takut Pak RT nungguin. Sip bang, hati-hati jalanannya agak licin. Pasti terkejut lah kamu Dadi. Terkejut karena sosisnya cuma seiris, ayamnya cuma serpihan, telurnya cuma ingatan. Hahaha. Coba kita hitung Pak RT, bayar penuh buat 50 porsi spesial. Kalau modal normal mah bisa habis ratusan ribu. Tapi pakai taktik iritku tadi, aku cuma keluar modal seperempat aja. Selisih keuntungannya walah banyak banget ini. Lumayan banget keuntungan malam ini. Besok uangnya langsung tak pakai buat DP HP baru yang layarnya lipat itu. Sisanya bisa tak simpan buat jalan-jalan akhir pekan. Memang ya kalau pintar muter otak kayak begini, cari uang itu gampang banget. Tinggal pintar-pintar ngirit topping. Pelanggan tetap bayar harga mahal, aku dapat untung berlipat-lipat. Asik, panen raya malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, sebelum kita lanjutkan ke acara inti malam ini, makanan utama kita sudah sampai. Ini dia 50 kotak nasi goreng spesial yang dibuat khusus oleh warga kita sendiri, Bang Roni. Ayo semuanya silakan diambil satu persatu kotaknya. Mari kita baca doa dulu, lalu kita makan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, makasih ya Dandi. Dari tadi wangi bumbunya udah kecium sampai ke sini nih. Mumpung masih hangat, harus langsung disantap. Aduh, perutku udah keroncongan banget dari tadi. Mari kita lihat seberapa spesial porsi ini. Bentar Dadi, coba kamu lihat punya kamu deh. Ini punya aku kok, cuma nasi goreng coklat polosan begini. Sosisnya mana? Daging ayamnya mana? Telurnya mana? Loh kok punya aku juga sama persis, cuma nasi doang sama bumbu kecap. Nggak ada toppingnya sama sekali nih. Dan satu pun nggak ada. Astagfirullah, punya aku juga polosan ini Pak RT. Mana porsi spesialnya? Ini mah nasi goreng tanggal tua, cuma nasi disiram kecap doang, masa Pak? Punya saya juga kosong melompong. Roni, kamu ini gimana sih? Tadi katanya porsi spesial, harganya porsi spesial, tapi kok toppingnya nggak ada sama sekali. Kamu mau nipu warga sekompleks ya?
Roni, ini ada apa sebenarnya? Coba kamu jelaskan kenapa kotak punya warga cuma isi nasi tok begini. Gak mungkin Pak RT, sumpah demi apapun, tadi pas di rumah tak masukin kok toppingnya. Walaupun, maksud saya tadi tak racik lengkap, ada telur, ayam, sama sosisnya, kok bisa nggak ada begini ya? Lengkap gimana bang? Coba abang lihat sendiri nih, buka kotak yang lainnya. Kalau nggak percaya, semuanya cuma nasi doang. Aneh banget ini, coba-coba tak cek kotak yang masih tersisa di dapur gerobak. Nggak mungkin hilang begitu aja. Loh, kok bisa begini? Kenapa seluruh toppingnya bisa ngumpul di atas meja ini semua? Astagfirullahaladzim Roni, coba kamu lihat ini. Ini kan topping ayam, sosis, sama telur yang harusnya ada di dalam 50 kotak nasi goreng warga. Kenapa semuanya numpuk di meja begini? Nah, bener kan dugaan aku selama ini. Lihat tuh para warga sekalian, katanya tadi udah dimasukkan ke dalam kotak, tapi kenyataannya disembunyikan di sini. Kamu emang sengaja kan ngurangin porsi kita, Roni? Enggak Bu Titi, sumpah demi Allah aku nggak bohong. Tadi pas tak bungkus toppingnya tak taruh di atas nasi kok. Nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa keluar sendiri dan numpuk di sini. Udah deh, Bang Roni nggak usah ngeles lagi. Kalau emang beneran mau dikasih ke warga, coba buktiin sekarang. Masukin lagi toppingnya ke dalam kotak kita. Iya, ini saya masukin lagi ya. Nih, lihat ya semuanya. Kok malah membal balik lagi ke meja? Gak mau masuk ke kotaknya. Ya Allah, kok bisa melayang balik begitu? Ini mah bukan cuma aneh, tapi emang perbuatan kamu yang gak berkah, Roni. Tuh kan, kebukti sekarang. Kelihatan banget itu takaran toppingnya cuma suprit buat 50 porsi. Pantesan aja toppingnya gak mau masuk ke kotak. Wong emang dari awal sengaja kamu timbun dan kamu kurangin kan? Cukup Roni, nggak usah kamu rekayasa lagi. Buktinya sudah ada di depan mata seluruh warga. Kamu berani-beraninya menipu warga se-RT cuma demi meraup keuntungan pribadi. Terlaluan kamu ya. Maaf Pak RT, maaf warga semuanya, aku emang salah. Pokoknya nggak bisa dibiarkan ini Pak RT. Si Roni sudah keterlaluan. Bukan cuma acara warga malam ini aja dia nipu. Warungnya tiap hari juga begitu. Porsi spesial harganya mahal, tapi toppingnya seuprit kayak umpan pancing. Iya Pak RT, mumpung ketahuan sekarang, suruh dia ganti rugi semua. Kita akan bayar pakai uang pas. Masa dapat nasi goreng polosan begitu? Ampun warga sekalian, ampun Pak RT, tolong jangan laporkan aku ke polisi. Aku mengaku bersalah, aku ngaku jujur sekarang. Selama ini aku emang sengaja ngurangin telur, sosis, sama ayamnya biar modalku dikit dan untungku tebal. Aku juga yang naikin harga sembarangan. Aku hilaf. Hilaf kok berkali-kali, Roni. Kalau nggak ketahuan malam ini gara-gara kejadian aneh tadi, kamu pasti bakal terus-terusan begitu kan? Tenang dulu warga sekalian, tenang. Roni, kamu dengar baik-baik ya. Kejujuran itu hal paling utama dalam berdagang. Kamu cari rezeki tapi dengan cara merugikan orang lain gak bakal berkah hidup kamu. Sekarang gimana tanggung jawab kamu buat 50 kotak nasi ini? Aku bakal ganti semuanya Pak RT. Malam ini juga aku bakal bikin ulang 50 kotak nasi goreng yang baru, yang memang harus diganti. Saya kasih topping yang melimpah, ayamnya tebal, sosis utuh, telur penuh, gratis, nggak usah dibayar. Terus uang pesanan dari Pak RT tadi tak kembalikan semuanya. Aku janji nggak bakal ngulangin lagi. Oke, kami pegang janji kamu malam ini. Warga mau kasih kamu kesempatan kedua, tapi ingat ya Roni, jangan pernah coba-coba kamu menipu lagi. Duh, kok mendadak anginnya kenceng banget ya? Suara apa itu? Kok kayak ada orang lagi menggoreng di tengah kuburan begini? Bumbunya juga bau gosong banget.
Ah, ya Allah, barang apa itu? Kenapa sosis sama telur-telur itu melayang-layang? Tolong. Roni, baru sebulan kamu bertobat. Tadi sore kamu berniat naikin harga lagi tanpa alasan kan? Ah, siapa itu? Kamu siapa? Kamu mau mengulangi kecuranganmu lagi? Harta yang kamu tumpahkan dari penderitaan orang lain akan menjadi bencana bagimu. Ho 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 ho. Ampun Gaib, ampun. Tadi sore aku emang sempat kepikiran mau naikin harga lagi biar makin kaya, tapi aku janji nggak jadi. Sumpah demi apapun, aku nggak jadi naikin harganya. Tolong jangan makan aku, tolong ampuni aku. Aku nggak bakal curang lagi seumur hidupku. Hah. Terima kasih Tuhan, aku kapok, aku beneran kapok. Hai Roni, mau beli basreng dan keripik kaca gak? Bisa buat topping nasi goreng. Belinya tinggal tap gambar di layar. Bisa kita kolaborasi. Nanti saya pikirin ya Mbak. Ini dia nasi goreng spesial super lengkap buat Dono. Silahkan dinikmati mumpung masih hangat. Wah, mantap banget ini Bang Roni. Sosisnya tebal, potongan ayamnya banyak banget, telurnya juga penuh melimpah. Beda banget sama Bang Roni yang dulu. Sekarang mah nggak pelit sama sekali. Aduh, jangan diingat-ingat lagi masa lalu yang itu, Don. Aku beneran kapok dan sadar sekarang berdagang itu yang penting jujur dan berkah, bukan cuma mikirin gimana cara memeras kantong pembeli. Tapi beneran loh Bang, semenjak abang berubah jadi jujur begini, warungnya makin ramai terus tiap malam. Pembeli juga seneng dan balik lagi ke sini. Bang Roni, ini saya pesan porsi spesial. Kok pas saya buka bungkusannya isinya cuma nasi putih polos doang? Toppingnya mana Bang? Nggak mungkin. Tadi pas saya masak toppingnya lengkap banget kok. Coba saya cek di dapur. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, karena malam ini ada bonus keberkahan, seluruh topping ayam, sosis, sama telur di piring besar ini tak bagikan gratis buat kalian semua. Silahkan diambil sepuasnya. Memang benar, kejadian ajaib ini kayak selalu mengingatkan aku seberapa besar pun keuntungan yang kita dapat dari merugikan orang lain, nggak bakal pernah benar-benar jadi milik kita dan nggak akan membawa keberkahan. Mulai sekarang aku bakal terus jujur dan jualan apa adanya. Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong? Sekarang cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya, biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?